Oke, bertemu kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara. Materi kali ini fokus ke kasus Thomas Karsten dari dua kasus yang dihadirkan. Kalau materi sebelumnya bicara dari sudut pandang Mecklenburg, dan kasus kali ini adalah Thomas Karsten yang mencoba melihat respon dari arsitek Belanda terhadap kondisi Hindia Belanda. Kedua kasus ini dihadirkan untuk menguji bagaimana arsitektur Nusantara itu mempengaruhi karya-karya dari minggu lalu, Mecklenburg, dan kali ini Thomas Karsten. Khusus untuk Thomas Karsten, akan ada dua karya yang akan ditampilkan. Seperti halnya Mecklenburg, sebenarnya bahasan tentang Thomas Karsten sudah pernah dibahas sama di mata kuliah Arsitektur Nusantara di beberapa waktu yang lalu. Namun di bahasan yang teman-teman bisa lihat di YouTube channel ini, linknya ada yang saya sampaikan di bagian kiri, itu bicara Thomas Karsten secara luas, secara umum. Sedangkan di materi ini akan fokus di dua kasus, yaitu Sobokarti dan perbaikan kampung Melaten di Semarang. Dua-duanya berada di kota Semarang. Kasus untuk Sobokarti, semua data yang saya sampaikan di sini diambil dari karya paper Nabila bersama Pak Purnama Salura dengan judul Ekspresi Dasar Arsitektural pada Bangunan Pusat Kebudayaan. Objek kasusnya di Fox Theater Sobokarti di Semarang. Jadi rekan-rekan, teman-teman bisa membacanya kalau ingin melihat di jurnal Artex yang terbit pada bulan April 2020. Papernya cukup lengkap, cukup detail, sehingga saya cukup terbantu untuk ilustrasi dan pemahaman mendasar yang kemudian akan saya interpretasi sesuai dengan indikator kekinian arsitektur Nusantara. Oke, kita coba lihat. Kalau berdasarkan Copilot, saya memasukkan kata keyword Sobokarti, kemudian muncul ini. Sobokarti berlokasi di Kebun Agung di Semarang Timur dan dikenal sebagai sebuah cultural heritage site, sebuah situs kebudayaan, dan masuk di aturan Wali Kota Semarang di tahun 1992. Kemudian Sobokarti ini serve as a silent witness of enduring Javanese culture activity in Semarang. Jadi nanti ada keterangan lebih detail lagi bahwa Sobokarti itu benar-benar mencoba merangkul, mencoba menghidupkan pertunjukan, seni pertunjukan di kota Semarang. Dan ini within it wall various architect and thrive, including dance, music, and ceremonial practice. Jadi kaitan dengan seni pertunjukan. The name Sobokarti carries significant beyond a physical structure. Nanti kita akan lihat, dan merepresentasikan fusion, perpaduan antara Javanese, Dutch, and Chinese intellectual effort. Itu keterangan-keterangan secara umum. Dan teman-teman kalau tertarik dengan bentuk 3 dimensi, ternyata bangunan Sobokarti ini ada di 3D Warehouse SketchUp. Linknya yang saya sampaikan di sini. Jadi bisa dicek aja di 3D Warehouse SketchUp Sobokarti. Jadi ada bentukan 3 dimensi SketchUp-nya. Bisa di-download juga. Oke. Secara umum bangunan ini adalah bangunan pusat kebudayaan yang dibangun untuk mewadahi komunitas seni rakyat. Fox itu kan rakyat, Fox Theater seni pertunjukan, teater seni pertunjukan di Semarang. Sobokarti dalam bahasa Jawa artinya adalah tempat berkarya. Sobo karti karya, tempat berkarya.
lembaga kemudian didirikan untuk meningkatkan apresiasi seni masyarakat terhadap kesenian di bangsa pribumi. Dirancang oleh Thomas Karsten di tahun 1930. Nah, ini menarik. Sobokarti memadukan antara konsep seni pertunjukan Jawa yang biasa dipentaskan di pendopo. Jadi secara bentuk tampilan bangunan itu mengadopsi bentuk pendopo, namun konsep interior, konsep ruang dalamnya itu menggunakan konsep amphitheater. Jadi perpaduan antara bentuk pendopo dan setting amphitheater. Jadi kalau teman-teman bisa melihat ada bangku, ada undak-undakan seperti amphitheater bagian denah ini, gambar denah ini. Sedangkan secara potongan terlihat ini adalah potongan bangunan pendopo. Di sini denahnya jelas ada undak-undakan. Dan ini bagian dalam, suasana di dalamnya. Jadi ada undak-undakan, kemudian ada pentas, ada tempat meletakkan gamelan, dan pementasan dilakukan di bagian tengah di bawah 4 sokoguru. Jadi di bagian ini pementasannya dilakukan. Jadi yang menarik adalah ini, memadukan bentuk pendopo, tapi setting ruangannya, setting dalamnya adalah amphitheater. Ini kecerdikan dan kepekaan Karsten dalam memahami budaya Jawa. Tapi kemudian dia mencoba meng-upskill, katakanlah kalau istilah sekarang, meningkatkan settingnya sehingga orang duduknya nyaman untuk melihat pertunjukan di bagian tengah di antara 4 sokoguru. Oke. Kalau kemudian dimasukkan ke dalam indikator, sebenarnya apa yang dilakukan Karsten adalah merupakan perpaduan antara yang di masa lalu, dalam hal ini adalah pendopo, dengan amphitheater. Jadi kalau menurut Robert Stern itu disebut dengan modern tradisionalism, atau kalau istilah saya adalah tradisionalisme sekarang. Perpaduan antara aturan atau bentuk lama pada elemen arsitektur dengan fungsi masa kini, dengan setting ruang masa kini. Ini kemudian kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Yosep dengan lokal dan global terkait dengan ruang, maka apa yang dilakukan Thomas Karsten lebih ke global, karena dia meletakkan setting amphitheater yang dipahami sebagai sebuah setting tempat pertunjukan yang diadopsi untuk semua pertunjukan. Bahkan amphitheater ini sudah kenal sejak masa Romawi dan bahkan sebelumnya di Yunani kuno juga sudah ada, dan secara global. Kemudian kalau dari sudut pandang Prof. Yohanes Widodo, ini bentukan ini adalah mengadopsi dan beradaptasi dengan kondisi iklim mikro dari Semarang, yaitu iklim tropis lembab dengan tingkat yang kelembapan yang tinggi, sehingga seperti penjelasan tadi, bangunan ini tanpa dinding yang masif, artinya tidak tertutup walaupun bentuk amphitheater, tapi udara bisa dengan mudah untuk melalui. Jadi posisinya di sini tradisionalisme sekarang dengan setting ruang global dan proses adaptasi terhadap lingkungan itu cukup tinggi, sehingga di bagian-bagian dalam ini juga secara lighting, secara energi sangat-sangat murah. Apalagi kemudian kalau dikaitkan dengan fungsinya, memang fungsinya adalah gedung pertunjukan rakyatnya yang diutamakan, sehingga bangunan ini, itu kenapa juga bangunan ini masih sampai sekarang bertahan, walaupun di sekitar tempat itu dilanda banjir rob dan segala macam, tapi bangunan ini masih bisa bertahan. Itu karena kalau kemampuan atau perpikiran si Karsten dalam bangunan yang low maintenance, bangunan yang mudah untuk perawatannya, tidak sulit dalam merawat bangunan ini. Jadi mampu bertahan dan masih digunakan secara aktif. Itu yang menarik di sini.
Ini kasus pertama dari Sopokarti. Kasus kedua adalah perbaikan kampung. Saya mengambil data ini Lokali Technical di bulan April 1932. Jadi ini adalah majalah yang secara berkala terbit dan khusus di edisi ini bicara tentang perbaikan kampung, terutama perbaikan kampung kota. Kaitan bahwa kemudian fokus utamanya akan dibahas adalah Kampung Melaten yang ada di Semarang. Di sini dijelaskan bagaimana ada usaha dari pemerintah Hindia Belanda untuk perbaikan kampung setelah sebelumnya melakukan perbaikan di perumahan-perumahan rumah-rumah untuk golongan Eropa. Oke, fokus di Melaten yang bisa dilihat penataannya. Jadi di sini tergambar bentuk bangunannya dan denahnya. Seperti halnya Sobokarti, Karsten kemudian mengadopsi bentuk-bentuk rumah kayak rumah Jawa tapi yang tipe kampung, tipe atap kampung. Karena ada tipe atap joglo dan segala macam. Tapi yang digunakan adalah tipe atap kampung. Dan secara ruang dalam, penataan ruang dalam memasukkan unsur yang lebih tanda kutip modern. Ada pembagian ruang jelas. Kalau di Jawa pembagian ruangnya itu lebih ke berdasarkan aktivitasnya, berdasarkan bukan peruntukannya, tapi kayak sentong segala macam itu. Tapi di sini lebih kepada open plan, kemudian bisa menata, tapi kemudian ada beberapa penegasan. Gambar potongannya jelas seperti ini, seperti mengadopsi rumah kampung tipe kampung seperti ini. Ada beberapa tipe dari bangunan di Kampung Melaten ini, ada beberapa tipe, dan kemudian ini tipe yang lebih besar. Yang menarik kemudian memasukkan unsur-unsur seperti ini, ada tipe warung. Jadi bukan rumah tapi di kawasan ini terbagi juga ada zona warung, ada zona kamar mandi dan WC bersama. Jadi bukan di tiap rumah ada WC-nya, tapi kemudian ada WC bersama. Nah, ini di atas pekarangan belakang dari rumah-rumah yang tidak mempunyai tempat kamar mandi dan kakus sendiri, didirikan tempat pemandian, pencucian dan kakus bagi umum. Jadi ada kalau tipe-tipe kecil ada kamar mandi dan tempat mandi kakus yang disediakan secara umum, digunakan secara komunal. Tipe besar, kalau kita lihat pembagian ruangnya cukup tegas, pembagian ruangnya cukup jelas sesuai dengan aktivitasnya. Seperti tadi dijelaskan, seperti yang di Sobokarti, Karsten kemudian memperbaiki di ruang dalamnya. Di penjelasan lebih lanjut, rumah kecil tipe yang 00, yang tipe yang yang 00, yang ini, tipe kecil ini, luasannya 18,75 meter persegi, hanya ada satu kamar dan bagian di belakang adalah balai. Dan pasangan batu batanya juga pasangan batu bata setengah, jadi setengah batu bata, yang lainnya digunakan dengan material organik. Ini kan dinding 1 meter, diplester, sukses di kapur gitu. Dan ini dasar, jadi tipe 00 adalah tipe yang paling dasar yang kemudian dikembangkan sampai tipe yang paling besar, tipe 4 dan 5. Kemudian ada warung untuk komersial area. Jadi di sini Karsten juga menata sebuah kawasan perkampungan ini lengkap, ada kawasan hunian, ada kawasan umum seperti WC kasus yang bersama, dan ada kawasan komersial warung. Dari kasus Kampung Melaten, perbaikan Kampung Melaten dengan usulan bentuknya, kalau kita lihat secara lokal, secara bentuk lokal, atap yang digunakan jenis kampung, kemudian Karsten mencoba mencari tipe yang paling mendasar, yang bentuknya yang diambil. Pencarian tipe rentang bentuk dari masa lampau ditempatkan dalam kondisi masa kini. Ini yang terjadi ini perbedaan dengan
dengan yang Sobokarti tadi. Bentuk dasar ini kemudian dikembangkan dengan beberapa tipe. Jadi tidak hanya satu tipe, tapi kemudian dikembangkan kemudian sampai kepada kasus warung, kemudian kasus juga untuk kamar mandi WC bersama. Rumah kecil ini penjelasannya, pengembangan dari rumah kecil itu sampai ke tipe yang besar. Jadi secara Robertson, terminologi Robertson, dari yang paling klasik sampai yang masih modern, atau dalam istilah saya adalah tipe tua sampai yang sekarang, itu dimasuk di tipe tersembunyi. Jadi mencoba mencari bentuk yang paling hakiki, bentuk yang paling dasar dari masa lampau dan kemudian ditempatkan dalam kondisi masa kini. Secara ruang, seperti tadi, hampir sama dengan Sobokarti, memasukkan unsur modernnya dengan beberapa keperluan terkait dengan kepentingan higienitas hunian. Jadi ruangannya di plaster, tidak lagi tanah tapi di plaster dan segala macam. Secara adaptif, seperti tolak ukur dari Prof. Yohanes Widodo, ini mengadaptasi kondisi iklim di masa itu. Jadi, ada ruang terbuka. Kalau kita kembali lagi, selalu ada ruang terbuka di bagian depan jajaran rumah di semua tipenya. Itu juga tidak hanya dimaksudkan sebagai ruang untuk communal space, tempat bertemu, tapi juga untuk memasukkan unsur kesehatan. Jadi ada sinar matahari, ada aliran angin yang masuk, sehingga ruang terbuka ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, tapi juga sarana untuk kesehatan. Itu yang dimaksud dengan saya maksud dengan proses adaptasinya, adaptif terhadap lingkungan, adaptif terhadap kondisi iklim di Semarang, tropis lembab yang cenderung sangat panas, sehingga diperlukan ruang-ruang terbuka ini untuk tidak hanya menarik cahaya matahari, sehingga bangunan ini jauh lebih sehat, tapi juga ada aliran udara yang cukup jelas juga. Dan melihat perkembangan, ada kawasan-kawasan atau daerah-daerah yang untuk komersial. Itu yang bisa dilihat dari dua kasus ini, Sobokarti dan Kampung Melaten. Dan di bagian di buku tentang perjalanan Thomas Karsten di tahun 1922, Thomas Karsten pernah menulis di sebuah paper untuk conference tentang rumah. Dia menyatakan, the good form of a home is that which express the emotional value of society and individual. Jadi mengkaitkan antara emotional value tidak hanya sebagai individu, tapi juga dalam bentuk masyarakat. Ini yang mungkin menjadi catatan cukup menarik. Dia melihat bangunan, terutama home, baik Sobokarti maupun Kampung Melaten. Ya, kita melihat Kampung Melaten representasi home. Tapi saya melihat bahwa Sobokarti juga mencoba menghidupkan atau mencoba meletakkan gedung pertunjukan sebagai home bagi masyarakat pribumi. Itu karena gunanya adalah gedung pertunjukan masyarakat rakyat kecil gitu. Home-nya adalah mengekspresikan emotional value. Kemudian quality of protection and well-being, kesejahteraan dan keamanan. Keamanan dalam pengertian ya kembali lagi ke kehidupan, dan ini dua hal yang tidak terpisah, protection and well-being. Protection terhadap keselamatan dia, kehidupan dia, dan kaitannya dengan kesejahteraan. Dan maintenance of harga diri, self-worth, dan adaptation to the whole. Jadi emotional value terkait dengan keamanan untuk sebuah rumah tinggal, keamanan untuk sebuah dirinya, dan well-being, kesejahteraan, harga diri, dan keterkaitan semuanya. Ini yang disebut dengan emotional value. Provide evidence for introduce the essence of the purpose of the home. Jadi bentuk menunjukkan
esensi dari hadirnya sebuah rumah. Dan kaitan dengan hadirnya sebuah rumah adalah hubungan antara society dan family. Hubungan antara tidak hanya keluarga ini, tapi juga terhadap masyarakat keseluruhan. Itu kenapa di slide ini saya meletakkan gambar Thomas Carson, bukan Thomas Carson sebagai individu, tapi sebagai seorang kepala keluarga. Nah, ini si istrinya dan 3 orang anaknya. Karena ini terkait relation both society and the family. Dan itu makna rumah bagi Carsten. Terkait juga dengan kasus tadi, terkait dengan kasus Melaten dan kasus Sobokarti. Jadi itu yang buat saya cukup menarik, dan kemudian kasus Carsten ini akan dilanjutkan dengan kasus berikutnya yang coba saya hadirkan, yaitu kasus dari Omah Boto karya Andi Rahman dan kasus dari karya-karya Pak Eko Prawoto. Kita akan mengolah emotional value terkait dengan home tadi. Bagaimana rumah dalam pandangan Thomas Carson, dalam pandangan Andi Rahman, dan pandangan almarhum Eko Prawoto. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini terkait materi Thomas Carson. Kita tunggu materi berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Sampai jumpa.